Baiklah. Kita putus. Mohon bantuan guru. Goleskan kebingungan saya.砍di atas, 立di bawah, ia dan lici belum bersatu. Perasaan bagai jurang, kan? Seperti air yang mengalir diam dan berputar. Bukan hatinya yang berubah. Bukan lagi kebahagiaan masa lalu. Serikat dan gelisah di dalam hati. Hayaba ke dalam lingkaran seperti jingguan. Tak bisa mendapatkannya, tak bisa melepaskannya. Yang lebih biar lebih lalu. Mengapa Tuan Xie masih memaksakan diri? Neraka yang memulai segalanya. Kenapa bisa mundur dengan selamat? Aku di aula kuliah. Malam ini ada jamuan perayaan untukmu. Wah, aku lega sekali. Dia. Larry Berber Gita mau mengungkapkan perasaan ke orangnya. Ia mengungkapkan perasaan padamu, boleh enggak? Apa semua kebahagiaan telah kau bawa pergi? Atau sudah terpisah sendirian dalam kesepian hidup? Kita bertemu lagi. Mantan pakar, kali ini jangan harap bisa kabur lagi. Jampung, kamu tahu aku barusan lihat siapa? Siapa? Mantan pakarmu, si brengsek itu. Sialan deh ketemu dia. Waktu itu dia berani-beraninya meninggalkanmu. Kalau saja aku nggak buru-buru cari kamu. Pasti sudah kupukul dia untukmu. Chuyung, ngapain masih menunggu? Ayo kita pergi. Brengsek. Lain kali setiap ketemu pasti kupukul dia. Sebenarnya ada satu hal yang belum pernah kukatakan padamu. Waktu itu, akulah yang menusuknya. Sing-sing ki mana? Kuku lama banget belum balik juga. Kamu juga kesini minta jodoh? Mantan pakar. Tuan Xie. Menurutku, aku tak punya kewajiban untuk memberitahumu. Tuan Xie. Kalau Tuan Xie ingin mencium, silakan. Tapi mana bisa seperti ini? Bukan mulut juga tak apa, kalau begitu ku cium di sini. Kita sudah putus sejak lama, Xie Chen. Aku menyukaimu. Tapi aku menyesal. Aku tak mau jadi kakak adik denganmu sekarang. Aku sudah punya pacar? Tolong jauhi aku. Maka kau akan menikah. Kau akan menikah. Yuan. Aneh, kemana perginya dia? Aku di sini. Lepaskan, sudah waktunya pergi. Saki. Maaf. Meis ia sakit. Ongjene, ku rasa kita tak perlu bertemu lagi. Peng bohong. Masih sama dengannya.
Kau tadi kemana? Aku sudah lama mencarimu. Bantulah aku navigasi. Ayo cepat pergi. Nanti malam kita ke bar untuk pesta perayaanmu. Akhirnya bisa bertemu lagi. Aku tak akan melepasmu lagi. Kok dia lagi? Ini ini. Sangat takut bertemu aku. Kau kan belum mati ataupun menikah. Haha. Cidang Liu. Apa yang perlu kutakutkan? Hanya saja menurutku kita tak pantas bertemu lagi. Kau masih lajang. Aku juga masih lajang. Apa yang tidak pantas? Baik. Lancar baik. Sisa baik. Aku belum bertanya padamu. Kau akan menikah. Ja. Dikobat dulu saja. Ayah. Maksudnya, kau akan perlakukan aku seperti dulu kau perlakukan aku? No mau masak nasi sampai jati lagi. Maha, Xi Chen. Dulu memang salahku mendekatimu. Damai sekarang hanya bisa seperti ini. Kalau begitu, jangan kita bertemu lagi. Bukannya kamu mau menikah? Apa? Kan kamu mau menikah? Takaran sama aku sudah pernah kamu coba. Sekarang mau coba menikah. Belum cukup jelas apa yang sudah kita berdua katakan. Kamu sudah jelas. Kamu mau menikah, aku juga mau menikah. Bukannya ini takdir. Xie Chen. Orang boleh melihat ke belakang, tapi tidak boleh berjalan mundur. Jadi maksudmu, aku adalah masa lalumu, dan dia adalah masa depanmu. Kalau aku tetap ikan bersamamu, Xi Chen. Kita harus melepaskan masa lalu. Mulai dari awal. mulai dari awal. Harus mulai dari awal bersamaku. Betul, kamu tidak apa-apa. Bagaimana kalau aku antar kamu ke atas? Tidak apa-apa, aku bisa sendiri. Alasan? Aneh, Hus. Ada yang pindah di sebelah. Suara yang familiar. Kita kan sudah pernah tidur bersama. Sinkron komponzo. Yi Chen. Apa kamu ini plaster gatal? Kalau bisa terus menempel padamu. Aku mau coba. Tidak perlu sih. Silakan pergi. Astaga. Ada. Kamu bodoh ya. Kamu tahu aku akan menutup pintu, kenapa masih masukkan tangan? Aku cuma mau bertaruh pada dirimu. Di awal kamu tidak akan sekejam itu padaku.
Lambungmu kan tidak bagus. Minum alkohol gampang sakit. Aku cuma mau mengantarkan obat untukmu. Aku tahu batas. Cicamanan yang coba Sama Isha. Ta kepada kamu report ta. Baiklah, kalau begitu, istirahatlah yang baik. Aku pergi dulu. Kamu? Benar tidak apa-apa. Ada obat. Sakit sekali. Disium dulu baru mau minum. Si Chen, aku tak punya waktu untuk melayanimu. Kalau kamu tidak mau menikahiku, aku akan menciummu. Lepaskan. Bagaimana dengan masalah kita? Tidak apa-apa. Dia sudah dewasa, pasti akan memahamiku. Jangan kejam seperti ini padaku. Dan jangan bicara saat berciuman. Nanti aku merasa usahaku kurang maksimal. Baik, Nebe. Yoyo. Sudah kukatakan. Hatiku bukan batu. Tak dapat dipalingkan. Sulit untuk menyentuhnya. Lagi pikir apa? Bagaimana kalau keluargamu tidak setuju kita bersatu? Tidak mungkin. Mereka hanya akan berpikir seleraku bagus. Hatiku bukan batu, tak dapat dipalingkan. Jalankan navigasinya. Kau hanya bisa jadi milikku. Oh. Kau sungguh tak masuk akal. Ini hadiah untukku. Tenang saja. Aku pasti akan ingat ciuman ini. AKU yakin kau masih mencintaiku. Jadi, kenapa kau putus denganku 7 tahun lalu? Kalau kau berani lagi berhubungan dengan keluarga Shi, Aku tidak akan menganggapmu anakku lagi. cuma ciuman biasa. Napai serius amat. Yang membuatmu meninggalkanku? Alasan kau menghindariku selama 7 tahun. 思慕不是原文。Uksima tidak bosan. So tidak cinta lagi. Sesede hana itu. Aku tak akan percaya satu kata pun darimu. Terserah. Mau mandi atau tidak? Anggap saja aku yang berkhayal. Pokoknya aku akan terus menempelimu. Sampai kau setuju untuk kembali denganku. Istirahatlah yang cukup, dan ingatlah aku dalam mimpimu. Shi Chen. Sayangnya, kita memang berasal dari dunia yang berbeda. Wah. Bu, apa kamu sedang bersama anak keluarga Shi itu? Birkensen. Jawab. Kakimu menenggak karena apa? Kamu sudah melupakannya. Aha. Bu, aku tidak lupa. Aku tidak. Pergi dari sini. Kalau kamu masih berani berhubungan dengan keluarga Shi. Aku tidak menganggapmu anakku lagi.
Yuan. Ibu, pergi belanja. Listrik di dapur rumah kita rusak. Jangan lupa hubungi tukang untuk memperbaikinya. Bu, listriknya rusak. Kebetulan saya bisa memperbaikinya. Biar saya bantu perbaiki. Ah, Wah, kamu baru pindah ke sini? ya. Saya tinggal tepat di seberang. Wah, bagus sekali kalau begitu. Tapi apa tidak terlalu merepotkanmu? Istaga, repot sama sekali. Nanti saya ambil alat di rumah dulu. Langsung saya datangi untuk memperbaiki. Baik, terima kasih ya. Sebentar, tunggu anak saya pulang dulu. Saya mau berembuk dengannya bagaimana cara membalas budimu. Kita kan tetangga. Lain kali ada keperluan, silakan bilang saja. Ayah, Pipa air di rumah ibu juga rusak. lihat lantainya ini. Bagaimana kalau sekalian saya bantu perbaiki? Aduh, coba saya lihat. Aduh, benar juga ya. Ini gimana dong? Ya sudah, terima kasih banyak ya. Kalau begitu saya pulang ambil alat dulu. Baik. Memina, besok saya tinggal ke apartemen guru. Tetangganya baik hati dan ramah. Tampangnya juga ganteng. Mau kemana ini? Pas sekali kamu pulang. Dengar ya, anak muda yang baru pindah di seberang itu sudah bantu perbaiki listriknya. Kamu pergi terima kasih dia. Semenegak. Ha! Wah ya, pipa airnya bocor. Tembok rumahnya jadi basah kena rembes. Sambil ke sana, tanya-tanya gimana ganti ruginya. Siapa pergi sana? Aduh, Masih bengong buat apa? Sepetan! Hello, ada orang di rumah? Hello, 你姐为谁是爷爷爷是你？Nggak ada orang. Hello, tetangga. Saya penghuni unit 601. Maaf ganggu lewat catatan ini. Ini nomor telepon saya. Ya sayang. Semalam kamu mimpiin aku gak Kamu kenapa di sini? dapat tugas dari platform. Kamu mau apa di sini? Dengan status, apa kamu nyanyi aku? AKU pertimbangkan dulu. Mau jawab atau enggak? Kamu sengaja ya? Yuan, Aku sampai segitunya nggak boleh kelihatan. Ya emang ya. Kenapa? Mantan bakal. Menurutmu apa kita seperti sedang selingkuh? Siapa yang kompak sama kamu? ya sudah. Kalau itu minggir dong, aku ada rapat, mau telat. Dada, Yuan, Iya, kamu malam ini free gak? Aku kita makan malam bareng. Baik. Kebetulan aku juga ada yang mau dibicarakan. Bicara apa? Selama aku bisa, bilang aja. Dia kok bisa ada di universitas ga? Bahkan disambut langsung sama rektornya. Ada hal-hal yang lebih baik dibicarakan dengan resmi. Oh, kalau gitu aku tunggu. Ini adalah Bu Jiang dari sekolah kami, Jiang Yuan. Adi hei. Bujang. Hello. Ini adalah CEO Xiao kami.不见。 Aduh Enggu, aduh 贼生好 Hello. Saya belum terlalu kenal kawasan ini. Tidak tahu Bu Jiang Yuan ada waktu tidak. Temani saya berkeliling sekolah. Saya masih harus memeriksa beberapa makalah. Sepertinya tugas memeriksa makalah bisa saya serahkan pada guru lain. Kamu temani dulu Bapak Syekh keliling.
Saya mau ke Taman Nasional Dawishan. Kalau begitu, silakan urus dulu keperluanmu. Bisa sampai tempat kita makan bersama? Bujangyuan ini benar-benar disukai banyak orangnya. Bukannya kamu mau keliling sekolah? Ayo, Sungguh temani saya sebentar saja kamu langsung cemberut. Temani si Ye itu kamu malah senang. Yang Yue. Apa aku berhutang padamu di kehidupan lalu? betul. Dan bukan cuma di kehidupan lalu. Maksudnya? Bukan apa-apa? Bukannya kamu mau keliling sekolah? Ayo pergi. Aku akan cari tahu. Biar saya ambil. Bawa. Dia yang kasih. Ayah. Ada hal yang sudah lama kupikirkan. Menurut Cik Soe, menurutku kita memang harus membicarakan hal di antara kita. Apa? Kamu tahu? Nekadengania, 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 nekadengania. Nikadenganya, 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 nikadenganya. Nikadenganya, nikadenganya, nikadenganya. Kita bicara di luar. Kita bicara di luar. Nikadenganya, nikadenganya. Nekadengania. Ada? Kamu tidak bisa lari. Kita masih punya banyak waktu. Sungguh sepasang yang serasi. Benarkah? Menurutku, mereka cocok. Malam ini pasti akan jadi malam yang baik. Bagus. Saya dengar Anda belum punya pacar. Bagaimana kalau coba temui adik perempuan saya? Saya ada urusan, tidak mau bertemu siapapun. Apa itu tandanya dia setuju? Kamu tahu, di hatiku selalu ada orang lain. Aku tidak bisa menerimamu. Jadi, Aku bisa menunggu. Berapapun lamanya, aku sanggup menunggu. Maaf? Awalnya aku ingin menjelaskan dengan jelas padamu. Tak kusangka malah jadi begini. Maaf, aku benar-benar tidak bisa menerima ini. Ganggang. Aduh. Aku mau ke Taman Nasional Gunung Dawe. Taisha lihat aku. Dia buru-buru banget lainnya. Sudah melatihku begitu. Sudah 7 tahun berlalu. Kamu masih belum bisa melupakannya. Kamu pikir kamu punya berapa nyawa buat dia perlakukan seperti ini? Lihatlah dirimu sekarang jadi seperti apa. Aku akan membuatmu merengek. Jangan berpaling. Aku tahu. Zhang Yuan dia mana akan peduli dengan sampah seperti itu? Lalu apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Kamu dan Zhang Yuan tumbuh besar bersama? Kamu selalu bilang dia keras hati? Bilang dia lebih teguh daripada siapapun. Kalau begitu, Bagaimana kalau kita bertaruh? kamu bingung kamu kah? Apakah dia akan tegak bersikap kejam padaku? 예매도 게도 게도 도고 땡조도 고게도 고게도 게도 고리기 고리도 게도 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 Aku bertaruh. Dia masih mencintaiku. Sungguh gila.
Dia bilang mau mengukirnya di ponselmu. 西城seharusnya sudah putus asa. Laki-laki brengsek. Masa tidak tahu harus terus mengejarku? Mimi makan. Kamu saja kasihan pada kucing-kucing liar itu. Masa tidak bisa kasihan sedikit padaku? Keluarga Shi sangat terpandang. Kamu sama sekali tak perlu dikasihani. Aku butuh. Yuan. Apakah dia orang yang tak bisa kamu lupakan? Belum kita punya kesempatan untuk memulai lagi. Jangan terlalu berharga, jangan terlalu baik, kau yang memulai. Kamu minum alkohol. Akulah dosamu, tekan tombolku, kapanpun jari itu dipeletuk. Namun jari peletuk itu bernyanyi melalui. Nino, kita tak mungkin bersama. Sudah kubilang 7 tahun yang lalu. Kalau begitu, jangan sampai aku benar-benar bikin kamu nangis. Aku tenang untukmu, tutup matamu. Hei. 空气哈个可惜，咱们可以喝。 Ini. Ambil sendiri. Pause. Jalan-jalan sembarangan. Kamu mau izinin aku? Kamu bohongin aku. Lagi tidur sekarang. Ini juga bohong.的决心yang tagak. Iya. Mampang sudah datang. Bagaimana kalau kamu mundur dulu? Ini bibit bohong yang bagus. Jangan bicara seperti itu. Oke. Sakit apa? Aku coba saja. Mau ku tuntut tanggung jawabmu seperti 7 tahun lalu. Jangan sampai kamu menyesal. Tak akan kusasali. Kenapa kemarin aku nggak bisa nahan diri? Lagi-lagi habis makan langsung kabur. Kamu bilang nenggak perlu bertanggung jawab. Perkataan orang mabuk enggak bisa dipercaya. Bukannya bujang tahu. Kalau tidak ingin mengulangi kesalahan 7 tahun lalu, temuilah aku. Jika ada masalah, bisa kubantu. Nak perlu. Ada urusan lain. Aku pergi dulu. Es kopi Amerika dingin. Minum biar tenang.
Negak usah. Aku sekarang punya uang. Kamu masih mau balikan sama Xie Ja, bogo. Sonjago soji. Masa enggak mempertimbangkan perasaan Tante Lin? Sekarang kan udah beda, bukan 7 tahun lalu. Kamu pasti tahu, keluarga Jin dan keluarga Xi dulu sama-sama terlibat. Sokomel kamai jihum jiyuming. Aku mau coba. Bes kemana caranya kita bisa tahu? Jiang Yuan. Kok kamu masih bandel banget sih? Kecuali Xi Chen. Emang nggak ada orang lain lagi? Aku mau pergi ke Taman Nasional Dawesan. Keluarga Xi lagi menjodohkan Xi Chen. Oh gitu, tolong jangan kasih tahu ibuku. Aku enggak akan mengulangi kesalahan yang sama. Boleh. Hak enggak lah. Tapi aku nggak cuma mau berteman sama kamu. Ini sudah kedua kalinya? Kedua kalinya apa? Ini udah kedua kalinya kamu nikmatin terus kabuk. Di, sok-sokan kayak kamu yang rugi. Terus gimana? Ulangi lagi? Brengsek. Suka mata keranjang. Siapa yang mau ulangi lagi sama kamu? Wah. Gimana sih gomong-gomong malah marah? Keliuran di luar sampai sekarang. Rumah nggak pulang-pulang. Mau bikin nenek mati kesal ya. Iya, nenek Xie. Aku tahu. Gimana pijakannya? Sebentar lagi ya, Chen pulang. Nanti nenek perkenalkan. Nek, ada apa cari aku? Chen, pa banget kamu datang. Nenek perkenalkan ya. Ini Shuyin dari keluarga Shu mengajar di Universitas Jinan. Hello, saya Chen. Aku sering dengar kakak cerita tentang kamu. Nona Shu? Oh, kalau nggak ada hal lain, aku mau urus dulu yang lain. Berhenti. Nona Shu, tolong tunggu saya di halaman belakang. Saya dan si anak bandel ini. Ada urusan yang perlu dibicarakan. Lutut, turun. Terserah nenek mau menghukum saya berlutut berapa lama. Saya tetap tidak akan menerima Bushu dan nenek Shen. Hati saya sudah punya orang lain. Izinkan saya, Nek. Kamu suka dia. Tapi belum tentu dia suka kamu. Dia suka saya, Nek. Jangan bahas ini lagi. Kalau kamu memang tidak suka Shuyin ini, nenek akan carikan yang lain untukmu. Saya tidak bisa membiarkan kamu terus berharap kosong sendiri. Makalah mahasiswa sudah saya koreksi. Tolong guru jangan periksa sekali lagi. Terima kasih, Guru Shu. Makalah mahasiswa saja harus dibantu orang lain, masih berani bilang diri sendiri guru. Kalau kamu punya keberatan, Bisa langsung ke Pak Kepala Sekolah, daripada marah-marah tak jelas di sini. Nanti tunggu saja kalau saya sudah jadi pacarnya Xie Chen. Dia kan anggota Dewan Sekolah. Nanti yang pertama saya suruh dia pecat adalah kamu, si perusak rumah tangga ini. Xi Chen. apa? Dia bilang dia suka kamu. Di cium minggu, nanti kita lihat. Sepertinya untuk sementara waktu tidak bisa pulang dulu. Bukannya si orang tertentu itu sangat populer. Kok sampai tidak ada yang mau jemput pulang kerja sih? Uang saya untuk makan malam menemani nenek keluarga Xie.
写信 Dia ternyata datang sendiri menjemput saya. Dia datang. Saya rasa ada seseorang yang perlu saya antarkan pulang. Saya dengar ada yang mau ikut saya mundur bersama. Si Chen, tak kira kau yang datang sendiri menjemputku. Kalian buta ya? Ai, Wei, masa tidak lihat? Zhang Yuan. Wah, maaf sekali ya. Saya telah menunda-nunda Shizong memeluk sang gadis pulang. Kamu jadi keras kepala lagi. Lagi pula, si cantik kan sudah ada dalam pelukanku. Ini yang kamu dah aku. Minta maaf pada Yuan Yuan. Kalian kenal? Kamu datang menjemput dia. Lepaskan aku, nanti pakarmu salah paham. Pakar apa? Kamu sudah setuju balik sama aku? Kalau tidak, aku cuma punya mantan pacar, bukan pacar. Si Chen, seharusnya aku apapun. Enggak kena. Jangan cari gara-gara. Aku dan dia benar-benar nggak ada apa-apa. Jangan sampai salah paham, ya. Nenek Xie yang menyuruh kita coba jalan. Kamu mau melawan dia? Jangan pegang aku. Nenekku suka sama kamu. Ya sudah kamu pacaran aja sama dia. Enggak serius. Akhirnya ketawa. Hampir saja terlambat. Yu, jangan dekat-dekat sama orang gila kayak gini. Nanti kamu ketampelan. Dasar shalan, merayu kepala sekolah, sekarang merayu si Chen. Kamu kenapa? Berani kamu mukul aku? Aku tadi mengalah karena enggak mau ribut sama kamu. Bukan bikin kamu makin keterlaluan. Kamu? Siapa suruh kamu terus-terusan gesahin dia? Fanshu, kalau adikmu nggak bisa dididik baik-baik. Aku nggak segan untuk urus dia sendiri. Main. Iba. Si Chen, kamu nggak takut bisnis dengan keluarga Shu jadi berantakan? Naik K tak buat menikmati angin saat hujan. Lumayan nyaman juga ya. Bu Xiaojiao, kamu main-main asa goni? Aku kan enggak minta kamu jemput. Memang enggak apa-apa soal Shu Ying. Soalnya kan berhubungan dengan bisnis keluargamu. Enggak apa-apa. Soal bisnis kan urusannya di dunia bisnis. Dia tetap berterima kasih padamu. Bahwa ini sudah dicuci. Besok aku balikin. Kuma bilang terima kasih doang. Terus lu mau gimana? Paling enggak traktir aku makan dong. Bes. Nih, get traktir makan puas. Ambil bunganya tuh. Wah, si anak manis kok ini lagi jatuh cinta ya? Digoda siapa nih? Itu... Enggak ada apa-apa. Masa iya enggak ada? Gakit kawok ayah udah dibawa pulang. Bu, udah deh jangan nanya-nanya. Aku lapar cepetan makan. Ya udah. Kamu ini? Iya, udah mulai sembunyi-sembunyi sama ibu. Benar deh. Anak perempuan gede emang susah ditahan. Asalkan bukan anak keluarga Shi itu. Siapapun enggak masalah.
Belum ada kepastian kok. Kamu sama Xie Chen memang gak cocok. Dulu ibu melakukan itu semua demi kebaikanmu. Semua yang ibu lakukan dulu itu untuk kebaikanmu. Haus kira-kira. Biar ibu berubah pikiran. Berdiri. Asyanya. Minum susunya dulu baru pergi. Baik, Ki. Sepanjang hari ngak pulang. Kerjaannya ngak jelas. Ashen. Ganan salahkan nenek. Nenek enggak bisa lihat kamu terperangkap untuk gadis itu. Dia enggak bisa melepaskan diri. Kakek pasti suka. Aha. Jini malamnya lupanji gue kesini. Cuma untuk ini. Iya. Emang kenapa? Bantuin gue lihat. Ada lagi yang perlu diatur. Udah. Gak tahu. Gue mau balik tidur. 小梦小。黑老千gang sekarang. Aku dibius. Xie Chen. Ujung-ujungnya kamu juga harus sama aku. Hidup Chen kok cuma buat kamu seorang. Lepaskan saja Yungjung. Hotel Huaxi, kamar 309. Ya sendiri. Segitunya enggak bisa lepas darinya. Takkan berhenti sebelum kau tahu kebenarannya. Xie Chen bukan orang seperti itu. Kau seharusnya lebih tahu dari aku. Bagaimanapun juga, semuanya sudah pasti. Benar atau tidak, sudah tak penting lagi. Menyatukan kalian, semua ini demi kebaikan kalian. Berkata demi kebaikan kami, tapi malah melakukan hal yang menyakiti kami. Ma, kebaikan yang seperti ini, itu又不是aku ingin吗？些 Dia baik-baik saja, cuma pingsan. Aku bawa dia pergi dulu. Kau cari Xie Chen. Yuan. Harus nasi lagi. Lepaskan. Kau bodoh ya. Aku tidak sedang bermimpi. Benar-benar kau... Jangan sedih. Aku baik-baik saja. Jangan, efek obatnya masih ada, Bo. Apa periode?
Kenapa sekarang kau tidak nampak kayak Blaster lagi? 사람 mungkin Dieser Mensch Dexter Tasner CEO silakannya para. Perlu dirawat dengan baik. Tak disangka, CEO di yang terhormat sampai harus pura-pura sakit untuk dikasihani demi mengejar wanita. Hari ini kau tidak boleh kemana-mana. Kau hanya boleh di sini menemaniku. Dari awal juga aku tidak mau kemana-mana. Shi Chen, Apa aku lebih penting dari nyawamu sendiri? Yana. Kau mau bilang apa? Apa kau kasihan padaku? Atau kau merasa aku menyedihkan dan ingin membujukku untuk melepasmu? Ku beritahu, jangan harap, kecuali aku mati. Yang ingin ku katakan, Aku juga berpikir begitu. Bagaimana kalau kita coba lagi? Aku kasih kamu kesempatan sekali lagi. Sao Shi, Kali ini kamu harus tunjukkan sikap yang baik, ya? Kamu serius? Andai tahu aku nggak pura-pura sakit, pura-pura apa? Kamu harus tepati janjimu. Ayo, kita pergi kencan. Tunggu dulu. Kakimu nggak apa-apa? Kamu ingat mendengar surat yang kita tinggalin untuk satu sama lain di sini 7 tahun yang lalu? Katanya. Tolong kirimkan surat kami berdua dari 7 tahun yang lalu. Aku hari enggak terlalu mau baca. Isinya pasti norak banget. Malu-maluin banget. Surat cinta pertama untuk Xie Chen, tuliskan banyak kata-kata manis, biar dia senang. Why? Sekarang gak boleh dibaca. Setelah 7 tahun, kita janjian buat baca ini bareng-bareng. Ja, amongji쇼, 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 amongji쇼. Wah. Jangan-jangan dulu aku nulis sesuatu yang norak dan memalukan. Pasangan yang balik buat baca surat 7 tahun lalu. Cuma kalian berdua. Anak muda, hargailah orang yang ada di depanmu. Aywaye, pasti akan kuhargai. Gimana kalau kita baca di rumah saja? Kalau norak, nanti di rumah aja. Malu. Dulu Yuan yang nulis surat apa ya buat aku. Sampai bikin Yuan semalu ini? Adamano nausimui. Gawat, Xie Chen itu kan suka pamer. Nanti dia pasti pamer kemana-mana. Gimana mau jadi orang nanti? Kosong. Kosong. masa sih? Aku kan udah nulis. Pak. Sebelum aku datang, apa ada yang ganti surat ini? Nggak ada. Ganti surat. Pasti dulu salah masukin. Dia tanya beneran salah masukin. Baguslah.
AKU mau ke Taman Nasional Bawishang. Aduh, udah, jangan marah lagi ya. Pokoknya gue mau kamu harus ganti dengan surat cinta. Gengga Kak Papa, nanti aku tulis. Kali ini isinya nggak usah terlalu mesra. Ayo, pulang. Kalau nggak boga, anak ada itu. Siapa yang kasih kamu nyali berani kasih obat ke si Shen? Ini semua rencana nenek keluarga Shia. Ngapain mukul gue? Kalau memang berhasil sih gak apa-apa. Tapi niatannya, sekarang keluarga Shia lagi gencar-gencar yang mematikan bisnis keluarga Shu gue. Keluarga Shu celaka karena kamu. Salahnya Jiang Bian si bajingan itu merebut pacar orang. Kalau bukan karena dia, pasti hubungan gue sama Shi Chen udah jadi. Katanya, keluarga Zheng punya hubungan sama Zhang Yuan itu. Bagaimana kalau... Ini luka yang aku dapat tadi malam karena melawan efek obatnya. Harus sampai begini kejadiannya. Baru nenek puas. Ashen. Kamu ini anak. Kenapa si kepala batu bangget? Nenek gak mau lihat kamu menderita cinta lagi dan lagi. Nenek tenang aja. Aku tahu batasnya. Lagi pula, Yuan udah janji mau balik sama aku. Sudahlah. Kalau kamu memang suka. Ya sudah, kamu pergi saja. Asal dia gak nyakitin kamu seperti 7 tahun lalu. Nenek nggak akan ikut campur lagi. Terima kasih. Nenek. Sayang. Siapa yang bikin kamu marah? Tanganku sakit sekali. Ya, siapa lagi kalau bukan anak perempuanmu yang baik itu? Hasil mantan istrimu? Dia mau masuk keluarga Shia cuma gandelin wajah jinnya itu. Sekarang hidup kita bergantung sama keluarga si. Kita gak boleh biarin dia berasi. Sayang. Wah, tenang aja. Serahkan semuanya padaku. Hihihi. Jiang Yuan. Ikut aku ke satu tempat hari ini. Kamu siapa? Emangnya aku kenapa harus ikut kamu? Jangan banyak gaya. Wah, sekarang berani ya. Bapak sendiri aja gak mau mengakui. Bapak kapan sih kamu? Kuma pria tak bertanggung jawab yang ninggalin istri dan anak. Buat apa aku mengakui kamu? Atur navigasinya. Hari ini kamu mau gak mau harus ikut. Kalau kamu nggak mau pergi. Ya terpaksa harus pergi. Nyalain navigasinya dan jalan. Kamu bawa aku ke sini buat apa? Ya tentu saja buat urusan pernikahanmu. Sudah saatnya kamu menikah. Kalaunya sudah aku siapkan. Sebentar lagi dia datang. Kamu gila ya? Mana mungkin aku nurut sama kamu? Gimana? Atau kamu mau aku cari Lin Meifeng, ibumu? Jangan ganggu ibu aku. Lupakan mimpi jadi Phoenix yang hinggap di dahan tinggi. Kalau enggak, bagaimana dengan Limi? Orang kampungan. Oh, ternyata ini kena Xie Chen. Anakku sayang. Aku gak bisa biarin kamu menikah sama Shi Chen. Nanti hancur semua kemewahan hidup Bapak sekarang. Kalian berdua. Gak pintunya. Baik. Halo, Shi Chen. Selamatkan aku. Aku gak bisa cuma nunggu kamu.
AKU harus cari cara nyelamatin diri sendiri. Nona, saya sudah sampai. Jangan mendekat. Jangan. Nyala. Udah cukup. Aku suka kok. Haha, jadi penurut yang. Malam ini aku akan lembut padamu. Oh. Mau cium apaan lu? Hui. Cepat, kejar dia. Bangsa, dasar perempuan jalan. Siapa yang bisa menolongku? Semoga dia tidak apa-apa. Cepat kejar dia, bangsat. Ya, nanti kita nikmati bersama. Oke. Yuan Yuan, kok kamu di sini? Ada yang kejar aku. Tolong. Harus gimana sekarang? Sayang, besok kita daftar nikah. Jangan marah. Mereka terlalu banyak. Maaf terpaksa pakai cara ini. Semuanya. Hilang jejak dia. Cepat kejar lagi bangsat. Kamu siapa? Akan kebunuh kau. Jangan dekat. Jumlah mereka banyak. Acen, bahaya. Kalau kamu mendekat, dia tidak akan bisa berbuat banyak. Gas. Sedang. Ini? Sepa mundo. Kamu tidak apa-apa. Kamu terluka. Tidak apa-apa. Maaf, aku terlambat datang. Oke. Lumayan juga waktunya. Terima kasih. Aku akan membawanya kembali dulu. Sudah malam, nanti Lini salah paham kalau lihat. Aku tinggal sebelah rumahnya. Aku tadi ketakutan kalau ketakutan ke... Aku mau pergi ke Taman Nasional Dawesan. Lagi pikirin sesuatu. Apa kita bisa punya masa depan? Aku janji dengan jantungku yang hanya berdetak untukmu. Pasti ada. Tidak akan ada yang bisa menghalangi. Halo, nenek. Siapa yang bawa kamu ke sana tadi malam? Aku tidak mau bicara sekarang. Bisakah jangan tanya lagi? Belum waktunya. Tunggu sampai kau benar-benar bisa mengambil keputusan untuk keluarga atau sampai keluarga Sina sukarela melepaskan rencana pernikahan itu. Saat itulah si bajingan Jiang Mingyi akan kubuat menebus kesalahannya. Pulang dan istirahatlah lebih awal. Sulitnya minta ampun. Wait. Tidak apa-apa kalau tidak mau bicara. EQ pasti akan mengusut kebenarannya.
Bawa dia ke ruang bawah tanah. Jaga baik-baik. Bos, ni barang yang ditemukan dari Shuyu, ada foto Nona Jiang Yuan di dalamnya? Semua barang sudah dibersihkan. Ya. Dahlah yang bersikap tidak sopan kepada Nona Jiang. Atur jadwal bawa Xue Yun ke kelompok She sebagai tamu. Aduh, jangan bunuh aku. Ini semua Tuhan. Ayahnya yang menyuruhku melakukannya. Kau harus tahu. Aku bunuh. Kebiuan Yuan jelas-jelas bilang ayahnya sudah lama meninggal. Kita sudah pacaran sekian lama. Bagaimana kalau aku mengunjungi paman dan tantemu? Jangan. Oke. Apa kau tidak mau aku menemui paman dan tantemu? Bukan begitu maksudku. Buku, dia biasanya terlalu sibuk bekerja. Ayahku sudah lama meninggal. Yun tidak suka ada yang menyebut-nyebut dia. Tolong selidiki informasi tentang ayah Yuan. Siap? Yue, alasanmu memaksakan berpisah denganku dulu. Apa berkaitan dengan ayahmu? Apapun alasannya, aku akan menyingkirkan semua rintangan. Entah kembali padamu. Guru Jiang, Besok siswa-siswa akan mengadakan audisi publik. Kau sampai bisa menghilangkan surat undangannya. Maaf, kepala sekolah. Ini memang kelalaian saya. Aku akan mencari cara untuk menyelesaikan ini. Jangan-jangan telepon di bar semalam. Undangan sepenting itu tidak seharusnya diberikan pada orang seperti dia dari awal. Undangan dari keluarga She sangat berharga. Dia bisa mikirin cara apa yang bagus. Mangkuk tua jelek itu enak rasanya tadi malam. Wah. Lebih baik kamu berlutut dan mohon padaku. Aku akan coba pikirkan caranya buat kamu. Tahun ini, transformasi industri Xie Group sangat besar. Mohon kepala sekolah berikan tempat. Bagus, sangat bagus. Hahaha. Undangan yang kecil begini layakmu obrak-abrik. Silakan lihat saja nanti. Paksya, rencana Kara pertunjukan besok. Mohon ikut saya ke ruang kepala sekolah untuk dibahas. Baik. Jadi. Ikuti aku. Kamu mau apa? Peristiwa malam itu. Kamu juga terlibat. Memang ia terima. Aku masih simpan foto dirimu yang dipermalukan itu. Nanti tunggu saja si She muak sama kamu, lalu dikeluarkan dari sekolah. Oh ya. Xie Chen, kamu sudah tahu semuanya, kan? Dia itu wanita yang tidak setia. Kenapa kamu tetap memilih dia? Xuyen ini benar-benar tidak paham urusannya. Urusannya tak perlu kamu pikirkan. Aku juga ingin terus menghantuimu. Jadi hantu pun, aku tidak akan melepasmu. Flash diskinya sudah lama kusuruh orang ambil. Dia cuma menggertak. Jangan khawatir.
Ayo pergi. Ini sekolah. Nanti, Mas Sansoni. Mau cium kamu harus pilih tempat. Sudah kukatakan, aku ingin menciummu. Menciummu dengan keras. Sebentar lagi kamu sebaiknya lebih kalem. Ya, 你生气的 baik akan kuperhatikan. Kamu datang untuk apa? AKU datang melihat keadaanmu dan ini. Kenapa tidak diterima? Sebentar lagi ibuku juga datang untuk makan malam. Ayo, Bibilin sudah menunggu kita di dalam. Diterima sih diterima. Asal jangan ada pikiran lain. Memangnya aku bisa punya pikiran apa tentangmu? Kamu juga seharusnya tidak punya pikiran macam-macam. Gangan-gangan kamu suka padaku. Ya. Oh. Maksudku, selama kamu tidak bersama Xie Chen, aku bisa memaksakan diri untuk menyukaimu. Aku juga tidak rugi. Jangan deh. Disukai olehmu. Rasanya sangat menyeramkan. Lagi pula, aku hanya ingin bersama Xie Chen. Kalian datang hari ini, aku senang sekali. Hihi, kalau anak kami, Feng Xiang, bisa dapat rezeki baik dan menikahi Yuan dari keluargamu, alangkah baiknya. Ayah, itu memang bagus sekali. Betul sekali. Kalau Yuan dari keluarga kami bisa bersama Feng Xiang dari keluargamu, itu baru namanya rezeki untuknya. Benar katamu. Bu Bibilin, kalau kalian bicara seperti ini, bagaimana nanti hubunganku dan Yuan ke depannya? Anak ini masih malu-malu. Ayah, Anak ini memang agak pemalu. Bibilin, kami duluan ya. Baik. Lain kali datang lagi dengan ibumu, kita ngobrol panjang lebar. ya baik. Ayo kita pergi, Bu. Ya, baik. Ya, aku juga pergi. Rival Sinta banyak sekali. Sepertinya aku harus lebih gesit. Lepaskan aku. Malashu, sepertinya kakakmu benar-benar tidak mengajarkanmu tata krama. Kamu mau apa? Demi menghormati Tuan Su, akan kubantu menyembuhkan delusimu ini. Bawa dia ke rumah sakit jiwa milik keluarga Xie. Si Chen, kamu tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Sanshangga. Saya ingin mengajak Guru Zhang Yuan makan malam. Aku akan bilang tidak boleh. Kamu percaya dancing your driveway? Aku enggak percaya. Kamu janji mau traktir aku makan. Sekarang waktunya kamu tepati janji itu. Yang aman di sini adalah sekolah. Suka apa? Lagi pula. Cepat atau lambat kamu akan jadi milikku. And it happens every time. Kalau aku AKU ingin bicara denganmu dulu sebelum masalahnya diselesaikan. Karena kalau pertikaian kita berdua nggak selesai, Kamu pasti akan lama-lama mengabaikan aku lagi. Kalau kamu takut dilihat orang, Jini aha. Sup-sup mata kamu. ini Kamu lagi ngejanin aku. 说了吧。Sial, tadi aku sempat merasa kasihan padanya. Harus persiapan mengajar.
Bos, ayah Jiang Yuan ternyata tidak mati. Dia malah jadi menantu keluarga Zhao. So, kebiasaan yang dihidupkan kembali oleh kakek beberapa tahun lalu itu? Iya, wah. Keluarga Jiang pernah berjasa pada kakek. Jadi, tolong atur waktu untuk bertemu antara aku dan keluarga Zheng. Besok malam keluarga Zhang ada jamuan makan. Mereka sudah beberapa kali mengirim undangan pada Anda. Mengerti. Ayo, mau kemana? Ganti baju? Aku ajak kamu balas dendam. Kamu sudah tahu semuanya. Tahu sedikit. Ayah, es krim. Yang paling enak dan paling mahal. Tapi kayaknya udah mau melah. Aku akan mengembalikan semua yang dia utang padamu waktu kecil. Dan memberikannya padamu. Udah jadi juga nggak suka. Aku akhirnya nabung cukup uang buat beli es krim kesukaanku. Bagus, lihat ke depan. Kata mama memang benar. Ayah, sungguh sudah tidak ada lagi untukku. Ayo, Yuan. Aku akan menuntut balas untukmu. Tapi, lebih baik kita lupakan saja. Lagi pula, posisimu di keluarga She belum benar-benar kokoh. Tidak apa-apa. Aku rela melakukan apapun untukmu dengan senang hati. Kamu tunggu di mobil dulu. Kalian pergi dan bawa si menantu masuk keluarga Zheng itu ke hadapanku. Siap. Pokoknya, acara ini sekaliannya memang luar biasa. Ya, iyalah. Memang pantaslah keluarga besar. Benar. Kamu hari ini lebih banyak dari perkiraan. Wah. Kesangka ketemu kamu di sini. Hai. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di tengah kesibukan. Itu orang-orang dari keluarga Xie kan? Datang memberi selamat ulang tahun untuk Zhang Ningyi. Konon dulu, sesepuh keluarga Zheng pernah menyelamatkan kepala keluarga Xie. Tentu saja keluarga Xi sangat menghormati keluarga Zheng. Datang sebanyak ini, pasti hadiahnya juga banyak dong. Zheng Ningyi sekarang muka jadi berbinar-binar. Hahaha. Dia tahu kapan waktu akan tiba. Saya dan istri akan segera menyambutnya. Ini akan mengantarmu menemui Tuan Si. Kalian ini mau apa? Mau dibawa ke mana? Mau dibawa ke mana aku? Mau aku diapakan? Ada pergi. Kamu mau apa? Aku tidak bersalah. Di pesta ulang tahun, Tuan Si. Anda, ini salah paham. Anda harus dengar penjelasanku. Bagaimana bisa? Aku tidak terlihat. Aku tidak melakukan kesalahan. Kau pasti kecewa? Ya. Ya. Berani-beraninya kau mengadu pada Xie Chen. Perkaya tidak. Diam kau Gotidu. Kau tidak pantas menyebut-nyebut ibuku. Dasar anak durhaka. Rupanya pelajaran untukmu masih kurang. Kali ini cukup. Berhenti memukul. Sudahlah. Kasihanilah dia. Aduh. Hah? Apa? Tuan Shi, jangan-jangan Anda sudah lupa akan hubungan baik antara kedua keluarga kita. Ayahku dulu pernah menyelamatkan kakek Xie. Jangan bicara lagi. Kau sungguh tidak mengindahkan pertemanan lama. Kalau begitu, lain waktu aku akan berkunjung menemui nenek Xie. Dihadapkan dengan ikatan keluarga, dia pasti juga merasa sulit. Kini saja. Aku tahu batasanku. Nah, baru benar. Sudah.
Sekarang dia pusaka itu sudah hilang. Kini kau bisa tenang bersama aku. Seichen, beraninya kau melakukan ini? Keluarga Zhang sudah terlalu lama dilindungi keluarga Shi. Sampai kalian merasa bisa menyakiti wanita yang kucintai. Pelajaran kali ini belum cukup. Lain kali jika kau masih berani menyakiti Yuan, Aku akan membuatmu merasakan bagaimana jadi orang cacat. Bawa dia pergi. Sayang, sayang, sayang. Kenapa? Jangan menangis lagi. Aku di sini bersamamu. Aku tak akan membiarkanmu disakiti lagi. Kau begitu saja menghancurkan jok pusaka itu. Nenek Shi nanti tidak marah. AKU mau dengar asterisk Little Lucky asterisk. Tapi aku rela. baik 7 tahun lalu maupun sekarang. Aku sama sekali tidak menyesal. 请你骑，我使你写。 Disikin, habanya apapun yang terjadi, kita harus bersama. Besok, Aku akan menemanimu meminta maaf kepada Nenek Shi. Bagaimana ini? sekarang semua orang berusaha mengambil hati Shi Chen. Mereka semua menghindari keluarga Zheng. Masih ada jalan. Masih ada cara. Ya, aku akan segera pulang ke Indonesia. Kakak tang berdiri dari dulu. Almarhum kakek Shi di Shanghai. Bu Shiqing mengejar dan Beodo dengan Nining. Benar. Tuh, tahun lalu aku bisa mengatur ibu dan anak itu. Sekarang pun pasti bisa. Ningning secantik itu guys ingin enzal. Pasti berhasil. Sayang. Tuang Shi, nenek menyuruh tuang ke ruang leluhur. Mohon Nona Zhang menunggu di ruang tamu. Nenek. Berlutut. Kau menghancurkan jiwa pusaka ini. Pantaskah ini bagi almarhum kakekmu? Nenek, dendam generasi lalu. Haruskah dikorbankan? Haruskah kami, generasi muda, yang membayarnya? Jiang Yuan menghindarimu selama 1 tahun. Dia saja bisa melepaskan. Mengapa kau tidak bisa? Yuan Yuan sedang mengandung anakku. Kuharap nenek merestui. Apa yang kau katakan? Apa kau benar-benar ingin bersamanya sampai mengarang kebohongan untuk menipuku? Nenek, maksudku ngantuk. Aku mungkin sedang didukung. Baik kamu tidak serius sama sekali. Besok perbaiki joknya, maka aku akan memaafkanmu. Itu kan peninggalan terakhir kakekmu. Kalau aku tidak salah, kaulah gadis yang sering disebut-sebut Aceh itu. Maaf, Nek. Lama sekali tidak menjenguk. Semoga Nek tidak kecewa. Tentangmu, Aceh sudah cerita semua padaku. Sebenarnya keluarga Sheila Yang berhutang pada kalian, ibu dan anak. Langka sekali kau tidak menyimpan dendam. Hiwi? Lalu, apa ada sesuatu yang aneh padaku? Tidak. Nah, kalau begitu, jangan ditunda-tunda lagi. Kalian berdua cepat tentukan hari pernikahannya.
Misalkan ada masalah antara keluarga Zheng dan saya sudah beres, aku harus cari cara supaya ibu bisa menerima. Xie Chen. Nanamu. Bang Pak Jiang. Gimana? Tesisku sudah direvisi berkali-kali. Ku dengar Pak Shu baru-baru ini kena musibah. Bisa tolong bantu lihat sebentar. Shiying kena masalah. Gak mungkin. Pasti ulah Xie Cheng. Ya, Terlambat. Terlambat 10 menit. Ganti setengaham. Boleh kan? Gitu baru bolehlah. Aduh. Kamu harus ganti rugi dulu sama aku. Sudah ya. Ayo pergi. Ini fotonya anak-anak perempuan yang bagus-bagus. Lu lihat aja kalau ada waktu. Wah. Balas chat seweknya sampai semalaman gini. Ay buge. Bukan kayak yang kamu pikir. Dia mau ngejauhin kamu. Aku belum pernah ikut kensan buta. Gambarnya aja belum aku buka. Lihat sendiri. Yang ini bagus nih, gambarnya HD lagi. Coba kamu temui aja. Jenggen. Dibuat-buat. Kamu mau apa? Ikuti perintah nenek. Bawa kamu pergi. Kabur lagi. Selingkuh. Semuanya sudah di sini. Iki juga ngerti. Ngapain si Xie Chen minta semua ini? Nenek suruh aku perbaiki keyoncin ini. Banawang. Kayaknya dengar Jingning pulang ke Indonesia. Jadi nyesal. Jangan sampai bocah ini Lepas dari masalah ini dengan mudah. Nanti setelah pesta pernikahan besok. Kalau pertunangannya dengan Inging sudah dipastikan, suruh dia bertekuk lutut di depan umum. Dan minta maaf pada kita. Hello, nak yesinek. Bu, lupakan saja niat itu. Aku enggak akan mau ikut kencan buta. Ibu meneleponmu, bukan karena hal ini. John Yuan, dia akan pulang ke Tiongkok. Xie Wei, dia membawa kabar baru. Ayahmu menyuruhmu untuk pulang. Oh, aku pasti akan memberikan kabar baik pada kalian. Oh ya, Bu, aku akan menikah. Kalian bersiaplah. Kamu masih merekam tadi malam? Nanti saat kamu masuk makan, aku akan putarkan rekaman itu untukmu. Supaya kamu tidak mempermalukan diri di acara perjodohan ini. Kalau begitu, aku harus berterima kasih baik-baik padamu. Jangan berlebihan. Ini juga bukan sepenuhnya untukmu. Jiang Mingyi ingin menyusahkan aku. Jadi tentu saja aku juga tidak akan memberinya kemudahan.
Aceh sudah datang. Aceh. Sepak duduk. Aku akan suruh orang menyajikan makanan. Tunggu nenek dulu. Mengapa harus memanggil nenekmu? Untuk membahas rencana pernikahan, kan lebih baik semua anggota keluarga hadir. Supaya lebih resmi. Bukankah ini terlalu terburu-buru? Dan kamu ini masalah sebesar ini. Tidak kamu diskusikan dulu dengan kami mengenai pernikahanmu. Ikuti saja hatimu sendiri. Kami tidak akan memaksamu. 이 세계 기타이 버킹 buku sendiri. Selamat siang, Ibu. Silakan duduk. Tadi kamu sudah datang. Ibu, duduklah. Iya, silakan duduk. Ini sebenarnya apa yang sedang terjadi? Ibu, hari ini kami terutama ingin memastikan rencana pernikahan Aceh dan Ningning. Pak, kamu juga punya orang yang kamu sukai. Aceh, perasaanku sama sepertimu. Aku juga menyukainya. Kupikir kamu cuma suka menggertak dan menyalahgunakan kekuasaan. Itu bukan aku. Hei, kamu menghinaku. Sudah, urusan selesai dibicarakan. Sekarang saatnya kita bahas pernikahan saya. Ayah, ibu. Saya sudah punya seseorang yang saya sukai. Namanya Jiang Yuan. Jiang Yuan? Siapa itu Jiang Yuan? Jiang Yuan. Jiang Yu. Tapi karena suatu alasan, ibunya tidak setuju kami bersama. 先生, kamu memang tidak suka dengan keluarga kami. Tidak suka Ningning ya sudah. Tapi beraninya kau mempermalukannya dengan video palsu. Kekejianmu mempermalukan Jengning itu turunan dari ibumu. Saulu, dimiliki pentingnya sendiri. Kalian menghancurkan keluarga Lin. Bahkan mencuri suami mereka. Semua yang kukatakan ini, apakah bohong? Aku tak mau dengar omong kosongmu. Ningning, kita pergi. Kamu tua bangka ini duduk. Adu. Ayah, tungki, tungka. Ayah, astaga. Ayah, Jiang Yuan yang disebut Xie Chen tadi, apa sih perempuan jalan itu? Dia halang kecil itu, mana bisa menyamai aku? Sudah, jangan bicara lagi. Kalau tahu Jiang Yuan bisa mendaki ke keluarga Xie, ngapain aku mau jadi menantu masuk? Malam itu baru hadiah pertama dariku untuk kalian. Siapa yang beri kau nyali bicara seperti ini pada putriku? Istri? Kenapa? Menyesal sudah menikah masuk ke keluarga Jeng kami? Tidak, istri. Tidak. Whatever, Balpalcing. Sudah terlambat. Istri. Wah, pertunjukan bagus anjing gigi anjing. Jiang Mingyi. Sudah aku katakan, kau hancurkan dengan tanganku sendiri semua yang kau gapai. Kau yang kasih flash disk itu ke Xie kan? Ya, aku. Serius? Daun sana lagiku. Masakah aku tak boleh balas? Dasar halang. Ibumu pelakor, kau juga pelakor. Memang benar, sifat busuknya turun-temurunnya. Nyonya Shen, ini wilayah keluarga Xie. Lebih baik kau bersikap sopan. Dasar yalang. Kau tunggu saja. Nang minggu bang paukan. Betapa bebasnya pacarmu main di luar tanpa sepengetahuanmu. Hari ini akan kubuat kau puas melihatnya. Sudah aku katakan. Aku pasti akan membuatmu tidak menyesal seumur hidup. Sayang. Dasar tak berguna. Kau berani menyakitiku. Bauer. Wang Mei. Ini semua palsu. Dengarkan aku. Inilah Jiang Yuan. Dia ingin memecah belah hubunganku dengan ayah. Dia tidak boleh terus berlaku semena-mena seperti ini. Yang paling mendesak sekarang. Kita harus menangkap Ling Meifang. Dia pasti tidak akan setuju. Jiang Yuan bersama dengan Xie Chen. Dia datang. Anak ini lupa bawa kunci lagi. Wen Yuan. Kalian siapa? Halanya, ini orang apa? Hai, berhenti.
Kalian mau apa? Apa maksud kalian? Sudah bertahun-tahun. Kok kau masih tetap melarat begini? Koki bisa kau. Haji kau tidak diterima di rumah ini. Selama ini, aku dan Yuyun hidup berhati-hati. Mengapa kau tak mau melepaskan kami? Hidup berhati-hati? Lihatlah anakmu yang manis itu. Beraninya dia merayu Xie Chen. Bukannya ini pemuda yang tinggal di seberang itu? Apa maksudmu? Kau belum tahu ya? Ini dia tuan muda dari keluarga Xie Chen. Dingin dari keluarga kami sudah meliriknya. Kenapa anak haram yang kau lahirkan itu harus merebutnya? Kau benar-benar keterlaluan. Selama Ning dari keluarga kami tidak mendapatkannya, Xie Qing, Wei Budong Niu Gang. Bersiaplah. Jisalan, kamu masuk saja dulu. Ju Wanyan. Malam ini benar-benar tidak bisa ke tempatku. Apa ranjangku tidak nyaman? Tidak boleh, sama sekali. Selama 2 hari ini tidur di rumahmu, aku selalu merasa bersalah. Baru 2 kali tidur. Aku saja belum puas. Kita akan punya masa depan nanti. Bana, kan Noah. Pasti. Yuan. Hola. Rosa simple notice. Bu Adu. Ulang sama ibu. Bu Aizi. Iya. Ada. Bantu saya menyusun draft perjanjian pengalihan saham. Bu, kenapa ini? Keluarga Jing kembali membuat masalah. Yuko, tidak apa-apa, yang terluka. Kamu memang serendah itu. Harus si Xie Chen itu. Ya. Aku memang cuma suka Xie Chen. Baik 10 tahun lalu maupun sekarang, seumur hidupku aku cuma suka dia. Kamu mau bikin ibu mati kesal ya? Ya. Pergi kau. IBU tidak punya anak perempuan sepertimu. Berapa kali sudah ibu bilang, kamu bukan orang yang bisa jadi wanita kaya raya? Bu, ibu salah. AKU tidak pernah ingin jadi wanita kaya raya. Yang kuinginkan selalu hanya seseorang yang sungguh-sungguh mencintaiku dan sebuah keluarga yang utuh. Jangan banyak bicara. Ibuku mau satu jawabanmu. Bisa tidak kamu putuskan hubungan dengan Xie Chen itu? Hiduplah dengan wajar dan realistis. Jalani hidup dengan tenang dan tentram. Jangan ada lagi urusan dengan keluarga Xie, mengerti tidak? Bu, tapi keluarga Zheng dan keluarga Xie sudah putus hubungan. Ibu tidak bisa. Walaupun keluarga Zheng putus hubungan dengan keluarga Xie, kakekmu bisa hidup kembali. Lepaskan aku, sampai katakan. Dibunuh pun aku takkan bicara. Habisi orang tua bangka ini. Aduh. Adieu. Keluarga Jeng menggelapkan dana amal hati nurani senilai puluhan juta. Kau tak takut karma. Apapun masalahnya, keluarga Xie yang harus menanggungnya untuk keluarga Jing. kalau kamu tahu diri, Serahkan semua bukti yang kamu temukan. Bal, katakan. Sampai mati pun aku. Dia takkan ku sebut namanya. Bagus sekali. Gebuk sampai mati. Adieu. Terima kasih. Jadi hantu pun aku takkan membiarkanmu. Main pai.
Ha? Dain, 보시오픈 ka. Majikan mo. Tiwas dibunuh keluarga Jeng. Dulu aku berusaha mengungkap kejadian itu. Tapi keluarga Jeng berlindung di bawah kekuasaan keluarga She. Kasusnya ditutup-tutupi. Kasihan majikanmu mati tanpa kejelasan? Suang kau. Teris memikul nama buruk. Dengan perbuatanmu ini, Kau tega melakukannya padanya. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan Xie Chen. Dia juga berusaha keras menebus kesalahan pada kita. Ibu, kumohon, berikan aku satu kesempatan. 시당 능승 사정은 티다기 미는 것이 티다기 미송이 너무산 너무산 티다기도 총이나는 하지 삼이의 강난. Aku tak bisa memaafkan keluarga Shi. sedangkan kamu Lakukan apa saja yang kamu mau. Maafkan aku. Halo. Danang saja. AKU pasti akan menyelesaikan ini. Pasti. Bos dana amal hati nurani milik keluarga Zheng yang Bapak minta untuk diselidiki sudah ada kejelasan. Korupsi. Pembunuhan. Serahkan rekaman video ini ke polisi juga. Kebenaran yang terjadi tahun itu harus diungkap ke publik. Siap. Bu, aku bukakan pintu. Ya. Kalian ini mau apa? Pak, keluarga kami tidak pesan barang-barang ini. mungkin ada salah alamat. Bidiri. Maafkan aku telah menyembunyikan identitasku selama ini. Barang-barang ini kusuruh buat semalaman. Pergi kau dari sini. Kamu tidak diterima di rumah ini. Bu, ngapain sih? Jangan kira begini aku bisa menerimamu. Jangan harap. Asal bisa sedikit meredakan amarah ibu. Usahaku ini sudah berharga. Aku akan buktikan ketulusanku dan membuat keluarga Zheng menebus dosanya. Kamu datang buat apa? Lagi-lagi, barusan ibu mukul. Kenapa mengelak? AKU enggak tega lihat kamu sendiri yang menahan amarah Tante Lin. Dasar bodoh. Sepura marah pun ibu, dia enggak akan lempar barang ke aku. Sebenarnya tadi enggak sakit sama sekali. Kamu cium aku saja. Langsung sembuh. Habis kirim barang, cepat pergi. Kamu yang rapikan dulu ya. Aku tunggu di bawah. Xie Jihai sudah melancarkan serangan habis-habisan pada keluarga Zheng. Lin Meifeng, wanita busuk ini. Berani-beraninya tidak mendengarkan aku. IBU, sekarang kita harus gimana? Hukubo. Jangan tarik-tarik lagi. Berani kamu membentak aku. Bukti kalian hampir bangkrut. Kamu pikir masih bisa semena-mena kepadaku seperti dulu? Ayah, kok bisa sih perlakukan ibu seperti ini? Dan kamu juga. Bertonton. Otis seorang pria saja tidak bisa kau dapatkan.
Syukurlah. Aku adalah ayah kandung Jiang Yuan. Dia pasti masih ingat pertalian darah ini, kan? Kalian berdua Sekarang hidupmu bergantung pada belas kasihanku. mengerti. Ay bu, sembunyilah dulu. Jangan ada yang bergerak. Keluarga ini terlibat dalam sebuah kasus pembunuhan. Sekarang kami minta kerja sama kalian untuk investigasi. Bawa mereka. Bukti korupsi keluarga Zheng di masa lalu. Sudah saya serahkan ke polisi. Kamu tidak perlu khawatir. Bukti lainnya juga pasti akan saya temukan. Membiarkannya di luar akan selalu jadi bahaya. Aku pasti akan membuat hidup kalian sengsara. Bu, Nyonya Zheng sudah ditangkap. Jadi jangan marah lagi. Ya. Sudahlah. Dengar ya. Selama urusan kakekmu belum tuntas, maka selama itu juga aku tidak akan memberkati kalian. Maksud ibu setuju kalau aku bersama Xie Chen? Terima kasih. Oke. Aku buka pintu. Wah, pada kumpul semua di sini. Nunggu. Apa? Jengning, kamu mau apa? Lepaskan ibuku. Kamu yang menghancurkan keluargaku sampai begini. Masih berani tanya aku mau apa? Hahaha, aku akan membunuhmu. Jiang Yuan. Cepat lari, jangan pedulikan aku. Yang kau ni. Jengning, yang kamu benci itu aku. Aku gantikan ibuku, bagaimana? Tidak boleh. Jangan sakiti mereka. Aku yang gantikan Yinxin. Akulah penyebabnya yang menghancurkan keluarga Sheng. Bukankah seharusnya aku yang paling pantas kamu benci? Baik. Kamu yang jadi pengganti. Terima kasih. Jangan banyak bicara. Pergi sana. Cerewet sekali kamu. Tangannya bagaimana? Sepak pergi berobat. Ayo. Terima kasih tadi. Xie Cheng. Kalian, kamarilah. Kalau kau memang tulus ingin nikahi Yuan, berlututlah. Bersujud kepada kakeknya. Bangunlah. Tenang saja. Aku pasti akan memperlakukan Yuan dengan baik. Anak cucu punya kebahagiaannya sendiri. Ayah. Dibanding kebencian, kau pasti lebih mengharapkan kebahagiaan untuk Yuan, kan? Hai, menurutmu adegan ini seperti kembali ke masa sekolah kita dulu, ya? Oh ya. Besok ada pertandingan bola basket bermerek di Universitas G. Kau mau ikut? Iya, tapi kondisimu ini? Enggak apa-apa. Waktu sekolah dulu, kamu gak pernah lihat penampilanku di lapangan basket. Besok jangan sampai telat. Aneh sekali. Bukannya katanya mau datang untuk pertandingan bola basket?
Para guru dan siswa sekalian, pertama-tama mari kita berterima kasih kepada Direktur Jang atas dukungan besarnya untuk pertandingan bola basket kali ini. selanjutnya mari kita persilakan Pak Chiang dari Universitas G kita untuk naik ke panggung mengundi hadiah keberuntungan untuk kita semua. Medali My Little Pony. Medali My Little Pony? Apa yang harus kulakukan agar kau mau bersamaku? Kalau kamu memang benar-benar ingin bersamaku, Maka menangkanlah medali My Little Pony dari pertandingan bola basket sekolah untukku. sederhana itu. bicarakan lagi setelah menang. Tunggu saja. Wah, hai, oh. Bala-bala si peri kecil. Selamat, Bujang. Tanwi juda harapannya. Yue. Maukah kau menikah denganku? Aku mau. Untungnya aku tidak mengabaikannya. Ada tiba tepat pada waktunya. Ini adalah seluruh saham yang saya miliki di grup Xie. Semua sudah saya alihkan atas nama Yuan. Dokumennya sudah saya tanda tangani. Chen, apa maksudmu ini? Saya menikahkan anak saya, bukan menjualnya. Ini janjiku pada Yuan. Jika suatu hari aku menyia-nyiakannya, aku rela hidup miskin dan sengsara seumur hidup. Siapa minta janji seperti itu darimu? Baiklah, kalau begitu, ini akan kusimpan dulu untukmu. Jika suatu hari nanti kau mengingkari sumpahmu. Aku berjanji, tidak akan pernah. Bagus kalau begitu. Mengapa tiba-tiba ingin pergi ke kuil untuk berdoa? Aku datang untuk membayar nazar. Bukankah waktu itu nenekmu yang memaksamu datang? Dulu aku pernah bernazar kepada semua doa dan Buddha di kuil ini. Berharap suatu hari nanti bisa bertemu denganmu lagi. Syukurlah. Ada dewa yang baik hati mendengarkan permohonanku. Sebenarnya, aku tak pernah menyangka kau mau menungguku selama 7 tahun. Ye Jingming memutuskan hubungan demi masa depan. Tapi bagiku, menunggumu adalah hal yang manis. Mohon juga, Master,
berikan berkah yang sama untuk kakakku. Setelah melewati banyak hal, akhirnya keinginanku terkabul. Amitabha. Baik, baik. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy. When skies are gray, You'll never know, dear, how much I love you.